Ini yang pertama kita sebutkan ini benar-benar sudah masuk ke dalam hati kita semua. Ya. Disebutkan ya di antara faedah zikir ya yang agung adalah annahu yajlibul qalb adzakir al-faraha was-surura war-rahah. Zikir itu dapat mengundang, mendatangkan kegembiraan, ya, kebahagiaan. Sebagaimana juga zikir itu dapat mewariskan bagi hati ini ketenangan. Ya. Dalilnya apa yang telah sudah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ya bi dzikrillah, ya, dan orang yang beriman yang hati mereka tenang dengan zikrullah. Ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu bisa tenang. Ya, jika kita gelisah, jika kita resah, kita risau, maka lakukanlah zikir kepada Allah. Ingat Allah. Maka sesungguhnya manfaat yang pertama ini, faedah yang pertama akan kita dapatkan, yaitu dapat mengundang kegembiraan, dapat mendatangkan ketenangan hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wa tatma'inna qulubuhum, maksudnya adalah akan hilang segala keresahan yang ada di hatinya. Ya. Ketika keresahan itu hilang, maka diganti dengan ya, kesenangan, ya, kegembiraan, kebahagiaan. Ya. Sedangkan Allah ketika mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ya, hanya dengan zikir itulah ya yang salah satu cara yang paling pantas ya untuk menenangkan hati. Ya, tentu hati ini adalah hati orang beriman. Ya, seseorang ketika ia tidak beriman kepada Allah, ya, hatinya juga tidak akan tenang. Karena itu ini menjadi poin pertama. Ya. Duduk di majelis merupakan juga salah satu zikrullah. Ya, membaca Al-Qur'an zikrullah. Ya, segala upaya yang dilakukan agar kita dekat dengan Allah itu adalah zikrullah. Ya, karena itu kita ketika melakukan sesuatu yang kita malu untuk dilihat orang, ya, apalagi kita merasa khawatir ya untuk melakukan sesuatu, maka itu tidak akan mendatangkan ketenangan. Ya. Atau sesuatu yang jelek, ya, wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali alaihin nas. Sedangkan dosa itu apa yang terlintas di hatimu, engkau tidak ingin orang melihatnya. Ya, zikrullah ya berbeda dengan itu. Yang kedua, ya. Sebelumnya ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan perihal tentang ini, dia mengatakan adzikru lil qalbi mithlul ma'il lis-samak. Ya. Zikir bagi hati ya ibarat air untuk ikan, ya. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'? Ya, bagaimana keadaan si ikan jika ia tidak kena air? Ya, tak usah ikan, ya, kita saja. Kita manusia, ya, yang tidak hidup dalam air, coba, ya, beberapa hari, ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, ya, tidak kena air. Ya, pasti kita tidak akan merasa tenang. Ya, dengan keadaan kita. Ya, kita sendiri yang tidak tenang, bukan orang lain. Ya, apalagi orang lain. Ya, min babi aula. Yang kedua di antara faedah zikir, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, annahu yurithuhu dzikrullah lah. Bahwasanya orang yang mengingat Allah akan membuat Allah mengingatnya. Saya ulangi, orang yang mengingat Allah akan membuat Allah mengingatnya. Ya, maka pertanyaannya, apakah kita ingin diingat oleh Allah? Caranya mudah, ingatlah Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurukum. Ya, ingatlah kalian kepadaku, Allah. Ya, adzkurukum, maka aku akan mengingat kalian. Ya. Dalam Sahihain, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya dalam hadits qudsi fi ma yaruhi an rabbi tabaraka wa ta'ala, ya, man dzakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingatku pada dirinya, maka aku akan lebih mengingatnya. Wa man dzakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Ya, siapa yang mengingat aku di tempat yang sedikit ramai atau ramai, maka aku akan mengingatnya, menyebut-nyebutnya di tempat yang lebih baik daripada itu. Ya, tentu di antara faedah zikir sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum ya berkumpul di rumah Allah ya dalam melakukan zikir, dalam mudarasah ilmi, di antara faedahnya ya wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah akan menyebut-nyebutnya di depan makhluknya. Ya, tentu makhluk yang Allah maksud adalah ya malaikat-malaikatnya. Ya, bisa juga makhluk-makhluk yang lain termasuk manusia. Ya, Allah akan memperlihatkan akan ya sisi positif bagi orang yang sering melakukan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya ya, yang ketiga di antara faidah dari zikir annahu yahuttul khataya wa yudhibuha ya wa yunji dzakiru min adzabillah. Ya, sesungguhnya orang yang melakukan zikrullah akan dihapuskan segala kesalahannya. Ya, sebagaimana juga dia akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Ya, siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya dari ya azab Allah Subhanahu wa taala? Ya, sedangkan penyakit hari ini yang kita lari darinya, ya kita tidak ada yang bisa menjamin diri kita terbebas, apalagi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam Musnad Imam Ahmad. Dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah min zikrillahi ta'ala." Tidak ada amalan yang dilakukan seorang anak manusia yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala ya min zikrillah, ya selain daripada zikrullah. Ini harus kita ingat baik-baik ya. Jika kita merasa susah, jika kita merasa akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera ingat Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kita sungguh-sungguh mengingatnya. Ya, karena ada juga orang yang mengingat Allah ya tidak sungguh-sungguh. Ya, maka ini harus dibutuhkan dengan kesungguhan ya, ketika mengingatnya.